Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Dipicu masalah perebutan lahan tambang emas, 2 kelompok warga bentrok di Kabupaten Mimika. Sebuah rumah dan alat berat dibakar massa. Bawaslu larang anak-anak dan ASN terlibat dalam seluruh tahapan pilkada. Bakal pasangan calon Bupati Puncak periksa kesehatan di Kabupaten Mimika karena RSUD tidak memadai. Keributan terjadi di Kampung Wakia, Distrik Mimika Barat Tengah, Kabupaten Mimika, Sabtu lalu. Sekelompok orang yang berasal dari Deyai dan Dogiai membakar rumah dan sejumlah alat berat. Keributan ini sempat viral di media sosial. Warga Deyai dan Dogiai diduga berusaha merebut areal tambang emas di Kampung Wakia. Kapolres Mimika AKBP Ikomang Budiarta membenarkan keributan dipicu soal kesalahpahaman antar ketiga kepala kampung. Kapolres menegaskan akan menutup tambang emas ilegal tersebut. Antara pembahasan tapal batas antara Kabupaten Mimika dan Deyai. Dari pemerintah juga kita sudah berkoordinasi juga akan diadakan pertemuan. Nah, tadi saya dengan Pak Bupati sudah menghadap Ibu Gubernur membahas itu. Kemungkinan nanti Ibu Gubernur balik baru akan 3 kabupaten akan melaksanakan musyawarah di Kota Mimika ini. Atas kejadian tadi malam itu kita sudah monitoring dari 3 minggu. Ya, 3 minggu kita sudah monitoring pergerakan masyarakat dari Deyai akan turun ke Kampung Wakia. Ya. Mungkin rekan-rekan sudah beredar video-video kejadian tadi malam. Memang di situ ada permasalahan aktivitas tambang ilegal. 2 minggu yang lalu saya sudah perintahkan tambang itu tutup. Ya. Dan kami juga sudah sampaikan ke kepala suku, kepala kampung, toko di sana itu tutup. Oleh sebabnya alat-alat yang biasa beroperasi sudah semua ke Kampung Wakia. Ada perselisihan paham antara masyarakat Sukume dan masyarakat di Kampung Wakia. Ya, kejadian tadi malam yang dibakar itu semua aset yang dimiliki oleh kepala Kampung Wakia. Polres Mimika dan Polsek setempat segera menerjunkan anggota ke lokasi kejadian, namun anggota personel Polres Mimika yang bertolak dari kota Mimika harus menggunakan kapal laut. Menurut Kapolres, selain persoalan tambang emas ilegal, kepala kampung di daerah ini kerap ribut persoalan tapal batas. Polres Mimika berharap pemerintah segera turun tangan menyelesaikan persoalan tapal batas antara kabupaten agar konflik antar kampung tidak berlarut-larut. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Edarkan sabu-sabu seorang pemuda di Kabupaten Mimika diringkus polisi. Randi tak berkutik saat polisi menangkap dirinya di sebuah rumah di Jalan Serui. Polisi juga menyita sabu-sabu seberat 103,6 gram yang dikemas di dalam 12 paket. Menurut polisi, narkotika itu dikirim dari Jakarta. Terus penyidikan sementara yang lain-lain kami kembangkan terus. Mungkin masih ada jaringan-jaringannya yang belum tersentuh saat ini. Jadi kami masih terus melakukan penyelidikan di lapangan. Baik, mereka ini ya pengedar. Ya, ini dari kelompoknya si Masni dari Jakarta. Kelompok siapa, Bang?
Masni. Ya. Pasal yang dilanggar, pasal 114 ayat 1 dan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Nah, sementara para tersangka ini sudah kita amankan di sini dan sudah dilakukan proses penyidikan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman penjara 12 tahun. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Bawaslu Provinsi Papua Selatan mengingatkan semua tim sukses dan semua bakal paslon gubernur dan bupati agar tidak melibatkan anak-anak serta aparatur sipil negara dalam setiap tahapan pilkada. Bawaslu menduga masih terdapat tim sukses paslon melibatkan anak-anak dan aparatur sipil negara saat mengantar bakal paslon mendaftar. Ketua Bawaslu Papua Selatan, Marman, mengatakan pihaknya masih menyelidiki keterlibatan ASN dan anak-anak. Yang jelas bahwa kita mengimbau untuk anak-anak yang masih di bawah umur yang tidak berhak untuk memilih itu untuk tidak dilibatkan di dalam deklarasi maupun sosialisasi dan nanti pada tahapan kampanye juga. Terus yang berikutnya terhadap ASN, kami minta ASN juga tetap untuk bertindak netral, jadi menghindari terkait dengan pertemuan, deklarasi maupun hal-hal yang lain seperti itu. Ada himbauan kepada setiap paslon, Pak, terkait dengan hal ini mungkin dari Bawaslu? Ya, untuk paslon kami harap juga dalam tahapan pendaftaran ini melengkapi persyaratan pendaftaran sehingga pendaftaran tadi bisa diakomodir oleh KPU dan bisa menghimbau juga kepada pendukungnya untuk bisa bertindak tertib di dalam pelaksanaan demokrasi ini. Selain keterlibatan ASN dan anak-anak, Bawaslu juga terus mengingatkan bakal paslon mematuhi aturan dalam mengikuti seluruh tahapan pilkada serentak. Ada 4 pasangan calon gubernur yang mendaftar ke kantor KPU Kamis pekan lalu. Saat ini seluruh berkas paslon sedang diperiksa KPU. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Merauke resmi menerima 4 bakal pasangan calon bupati. Seluruh berkas pasangan calon saat ini masih diverifikasi oleh KPU. Ketua KPU Merauke, Roske Bubun, mengatakan verifikasi berkas pasangan calon dilakukan selama 1 bulan. Kabupaten Merauke sendiri sesuai dengan proses pendaftaran yang telah dilakukan dari tanggal 27 sampai tanggal 29, kami telah menerima secara resmi pendaftaran dari 4 bakal pasangan calon. Yang pertama adalah Bapak Christian Gebse dan Bapak Kusmanto. Kemudian yang kedua adalah Bapak Martinus Guntur Oibutun dan Pak Prayogo. Kemudian pasangan yang ketiga ini adalah Bapak Yosef Gebse dan Ibu Fausuniaya. Kemudian dan keempat ini adalah Bapak Hendrikus Mause dan Bapak Haji Ridwan. Dan proses ini telah kami periksa kemarin, memeriksa seluruh dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan dan dinyatakan lengkap dan benar. Dan kami telah memberikan tanda terima untuk 4 bakal pasangan calon ini. Maka selanjutnya 4 bakal pasangan calon ini memasuki tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan kesehatan dan juga nanti akan dilakukan verifikasi syarat calon yang akan dilakukan oleh tim yang dilibatkan oleh KPU, yaitu institusi-institusi atau lembaga-lembaga yang mengeluarkan dokumen-dokumen berkaitan dengan syarat calon untuk memastikan kembali kebenaran dan keabsahan dari masing-masing dokumen yang dikeluarkan oleh institusi-institusi tersebut. Pemeriksaan berkas pasangan calon juga melibatkan Bawaslu, sehingga jika terjadi pelanggaran hukum, seperti pemalsuan surat, akan langsung ditindak oleh Bawaslu dan kepolisian. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.